Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi NTT, yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Manggarai, yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai beserta staf, yang saya hormati anggota KPU Kabupaten Manggarai, yang saya hormati pasangan calon nomor urut 1, Bapak Dr. Andus Deno Kamelus SH.MH dan Bapak Dr. Deno Kamelus SH.MH dan Bapak Dr. Andus Victor Madur. Yang saya hormati pasangan calon nomor urut 2, Bapak Heribertus Gradus Lajunabit SE.MA dan Bapak Heribertus Ngabut SH. Yang saya hormati perwakilan masing-masing tim kampanye pasangan calon. Singkatnya hadirin sekalian yang saya hormati dan juga masyarakat Manggarai yang saat ini sedang mengikuti live streaming debat publik terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai tahun 2020. Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya kata pembukaan dari Ketua KPU Kabupaten Manggarai sekaligus membuka dengan resmi kegiatan pelaksanaan debat terbuka pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai tahun 2020. Kepada Bapak Ketua KPU Kabupaten Manggarai dipersilahkan untuk mengambil tempat. Yang saya hormati Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saya hormati Paslon nomor urut 1 Bapak Dr. Deno Kamelus SH.MH bersama Bapak Dr. Andus Victor Madur. Yang saya hormati Paslon nomor urut 2 Bapak Heribertus Gradus Lajunabit SE.MA bersama Bapak Heribertus Ngabut SH. Yang saya hormati masing-masing tim penghubung bakal pasangan calon baik paket nomor 1 maupun paket nomor 2. Yang saya hormati dan yang saya banggakan pimpinan Bawaslu Kabupaten Manggarai bersama staf. Yang saya hormati rekan-rekan komisioner KPU Manggarai, yang saya hormati rekan-rekan TNI Polri, yang saya hormati dan yang saya banggakan insan pers, baik media massa cetak maupun media massa elektronik. Ucapan selamat datang dan terima kasih yang berlimpah juga kepada Liputra Band, Komsos Kuskupan Ruteng, dan Lingko Widang Aksesoris yang telah menyulap tempat ini menjadi lebih semarak. Yang saya hormati pemilik mandat sesungguhnya di kabupaten yaitu rakyat Manggarai, singkatnya seluruh hadirin yang saya kasihi. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada tempat yang pertama, saya mengajak kita memanjatkan syukur kepada Tuhan Allah Maha Pemelihara karena atas rahmat-Nya kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini guna mengikuti serangkaian jadwal dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai tahun 2020. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020. Sesuai dengan amanat PKPU Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah ke PKPU 11 Tahun 2020 tentang kampanye pemilihan,
Kampanye pemilihan dilakukan selama 71 hari kalender. Dilaksanakan 3 hari sejak penetapan, yaitu tanggal 26 September, dan berakhir pada masa tenang yaitu 6 Desember tahun 2020. Kampanye dimaksud dilakukan baik oleh tim kampanye dan paslon, juga kampanye yang dilakukan oleh penyelenggara teknis, dalam hal ini oleh KPU Kabupaten Manggarai. Kampanye yang dilakukan oleh paslon dan masing-masing tim kampanye meliputi pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan yang sedang dan masih berlangsung hingga saat ini. Hari ini sesuai dengan SK KPU Kabupaten Manggarai nomor 84 tentang jadwal kampanye pemilihan, KPU Kabupaten Manggarai menyelenggarakan salah satu tahapan dalam kampanye pemilihan, yaitu debat paslon. Debat paslon adalah salah satu metode kampanye yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten di luar metode kampanye yang dilakukan oleh tim kampanye dan juga oleh paslon. Salah satu amanah yang diberikan undang-undang dan PKPU kepada KPU adalah menyelenggarakan debat terbuka yang merupakan bagian dari kampanye pemilihan. Debat dipandang sebagai salah satu wujud pendidikan politik kepada warga negara. Debat sangat penting sebagai preferensi pemilih pemula dan pemilih rasional yang belum memberikan pilihan politiknya dalam kontestasi pemilu maupun pemilihan. Secara umum, debat terbuka mempunyai 3 tujuan utama antara lain. Yang pertama, menyebarluaskan program, visi dan misi pasangan calon kepada pemilih dan masyarakat Manggarai. Debat menjadi alat ukur rasional bagi masyarakat untuk bisa membandingkan visi misi kedua paslon. 2, memberikan informasi secara menyeluruh kepada pemilih sebagai salah satu pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya. Untuk konteks Manggarai, pemilih dapat lebih mengerti garis besar kebijakan pembangunan paslon selama 5 tahun ke depan dan cara-cara yang digunakan untuk mewujudkan program-program strategis. Dan yang terakhir, sebagai bentuk edukasi dan pendidikan politik demokrasi kepada warga negara, di mana masyarakat diajak berpartisipasi dalam mengawal agenda dan program bupati dan wakil bupati terpilih ke depannya. Debat publik yang saat ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 tentu saja memiliki banyak kekurangan. Antusiasme pendukung tentu saja perlu dibatasi agar kampanye dalam bentuk debat tidak menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Dampak yang dirasakan juga sangat signifikan. Arena debat terasa sepi dengan dibatasi pendukung paslon dalam debat dimaksud. Namun sepinya ruang debat hari ini menjadikan ruang publikasi lain menjadi opsi alternatif, efisien dan berdaya jangkau luas, yaitu melalui media luring dan juga daring. Walau demikian, debat publik diharapkan mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh masing-masing paslon untuk membuka wawasan pemilih dengan membangun argumentasi dan informasi yang kuat dan substantif terhadap isu-isu yang menjadi visi misi paslon, sehingga dapat mempengaruhi pemilih yang belum menentukan sikapnya, bahkan sebaliknya memberikan preferensi lain mempengaruhi pemilih yang sudah menentukan sikap untuk tidak memilih atau beralih dukungan. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan debat memegang peranan yang penting bagi masyarakat untuk mencari alternatif terhadap pilihan politik. Debat juga menjadi kekuatan yang mendorong pemilih menggunakan hak politiknya. Dari sisi substansi, makin banyak orang yang tercerahkan setelah mengikuti debat akan mendorong animo masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Pada akhirnya berkorelasi dengan meningkatnya partisipasi pemilih. Tema besar debat kita pada pemilihan kali ini mengusung tema pemerintahan berkualitas menuju Manggarai sehat dan berbudaya. Tema ini diambil karena pada prinsipnya merepresentasi harapan semua kalangan dan masyarakat Manggarai untuk mendambakan metode pemerintahan yang berkualitas yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat Manggarai.
dipadu dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang mengutamakan kesehatan masyarakat, menjamin sendi-sendi kehidupan dalam mengelola pemerintahan, dengan tetap mengutamakan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap program pemerintahan. Dan yang tidak kalah penting, pemerintahan yang berkualitas, tetap memperhatikan kearifan lokal dan tetap menjunjung tinggi budaya dan kultur Manggarai sebagai ciri khas yang melekat dalam sendi kehidupan masyarakat Bumi Congkasai. Harapannya dengan tema besar yang dipilih dalam waktu efektif tersisa 3 minggu, masyarakat Manggarai kemudian bisa membandingkan dan melakukan evaluasi berdasarkan penilaian rasional di antara visi misi kedua paslon yang tersampaikan dalam debat hari ini. Diharapkan melalui debat ini kedua paslon bisa semakin jelas menemukan perbedaan visi misi di antara mereka dan dapat menegaskan perbedaan itu dengan gaya berkomunikasi yang rasional dan mengutamakan dialog. Akhir kata, saya mengajak kita semua, mari jadikan ajang debat hari ini bukan semata-mata ajang seremonial belaka, tetapi lebih jauh memberikan gambaran yang utuh terhadap keseriusan kita, baik sebagai penyelenggara teknis, pasangan calon dan tim kampanye, para pemangku kepentingan, tokoh agama, dan semua elemen masyarakat Manggarai untuk memastikan semua proses yang kita lalui hari ini semata-mata demi Manggarai tercinta. Oleh karena itu, dengan memohon rahmat Tuhan dan dengan seizin saudara-saudari sekalian, acara debat terbuka antara pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai tahun 2020 saya buka secara resmi. Baiklah, terima kasih atas sambutannya Pak Ketua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya akan memperkenalkan secara singkat tim penyusun materi debat kita kali ini dan juga moderator debat kita kali ini. Yang pertama saya akan memperkenalkan tim penyusun materi debat. Yang pertama ada Bapak Venansius Haryanto MA, saya minta kesediaannya untuk berdiri. Baik, terima kasih, saya persilahkan duduk kembali. Merupakan peneliti pada lembaga Sun Spirit for Justice and Peace Labuan Bajo yang konsen meneliti dan mengadvokasi soal-soal pembangunan dan keadilan sosial di Flores, secara khusus pembangunan pariwisata dan resource grabbing di Labuan Bajo. Menamatkan pendidikan S1 pada Sekolah Tinggi Filsafat dan Katolik Ledalero Maumere pada tahun 2013 dan pendidikan S2 pada Pasca Sarjana Sosiologi Visopol UGM pada tahun 2017. Sewaktu kuliah di UGM pada tahun 2015 sampai 2017, terlibat dalam beberapa penelitian bersama Lembaga Penelitian Center for Security and Peace Studies UGM terkait pembangunan dan demokrasi di wilayah Manggarai Raya. Tim penyusun materi yang kedua adalah Bapak Franciscus Agustinus Jalong yang pada kesempatan ini tidak sempat hadir. Beliau merupakan dosen S1 dan S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Menamatkan pendidikan S1 di Visipol UGM, pendidikan S2 HAM dan Demokrasi di University of Oslo, Norwegia, dan Visipol UGM, dan sedang merampungkan pendidikan S3 di ICRS UGM. Dalam 10 tahun terakhir, terlibat aktif sebagai konsultan CPRU UNDP dan tenaga ahli sejumlah kementerian berkaitan dengan kompetensi yang diperlukan. Dikenal juga sebagai peneliti senior pada Center for Security and Peace Studies UGM. Sejumlah karya akademik dihasilkan untuk komunitas dalam negeri dan jurnal internasional. Sebelumnya 2 kali terlibat sebagai panelis debat paslon Bupati dan Wakil Bupati di Manggarai Timur pada tahun 2018. Selanjutnya saya akan memperkenalkan moderator debat kita kali ini, Bapak Yohanes Jiminami, SIP MIP. Saya persilahkan untuk mengambil tempat di panggung. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk moderator kita kali ini.
Merupakan dosen Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang, menamatkan pendidikan S1 di Institut Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Jakarta dan S2 pada Pasca Sarjana Universitas Nasional Jakarta di Magister Ilmu Politik. Saat ini sebagai pengajar dan peneliti pada Prodi Ilmu Politik ISIP Undana. Penulis buku, jurnal ilmiah, dan opini artikel pada koran lokal. Tim Akademisi Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi NTT pada tahun 2018 pernah menjadi tim seleksi anggota Bawaslu Region 2 yang meliputi Sumba, Timur, dan Rote. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian perkenalan singkat saya kepada tim penyusun materi debat dan juga moderator kita kali ini. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada moderator untuk memandu kegiatan debat kita kali ini. Kepada Bapak Moderator, dipersilahkan. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Sebelum memulai pada sesi berikut, saya akan membaca tata tertib agenda debat kita pada pagi hari ini. Tata tertib debat publik antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Manggarai tahun 2020. 1. Peserta debat adalah pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai tahun 2020. 2. Peserta debat wajib hadir 1 jam sebelum debat berlangsung. 3. Pelaksanaan debat difasilitasi oleh KPU Kabupaten Manggarai dan dipandu oleh moderator yang ditunjuk. 4. Moderator wajib menjaga keberimbangan perlakuan dan kesempatan kepada setiap calon atau pasangan calon. 5. Moderator wajib memberikan waktu dan kesempatan yang sama bagi tiap calon atau pasangan calon. 6. Moderator dilarang memberikan opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban dan tanggapan calon atau pasangan calon. 7. Dilarang menyampaikan hal-hal di luar dari materi yang telah ditetapkan. 8. Sesama peserta debat dilarang saling menyudutkan dan menyerang privasi. 9. Menjawab pertanyaan sesuai dengan materi debat dan alokasi waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manggarai. 10. Undangan tidak diperbolehkan: A. Membawa alat peraga kampanye atau atribut kampanye. B. Meneriakan yel-yel atau bentuk dukungan kepada pasangan calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat. C. Melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan atau tindakan. 11. Peserta debat maupun undangan wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Coronavirus Disease 2019. Demikian tata tertib debat publik antara pasangan calon bupati dan wakil bupati Manggarai tahun 2020 ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Setelah menyimak tata tertib yang kemudian menjadi rule dari agenda kita pagi ini, saya mengundang masing-masing pasangan calon untuk maju ke panggung debat di depan. Pasangan calon nomor urut 1 untuk menempati tempat duduk di sisi kanan saya, dan pasangan calon nomor urut 2 untuk menempati tempat duduk di samping kiri saya. Jangan hanya karena beda pilihan kita jadi bermusuhan. Jangan hanya karena beda pendapat kita jadi berdebat. Siapapun pilihannya, siapapun
Terima kasih. Kita akan masuk pada penjelasan segmen debat. Agenda debat kita pada pagi hari ini akan dilaksanakan dalam 6 segmen debat. Segmen 1 pendahuluan yang sudah kita lalui bersama. Segmen 2 pemaparan visi misi masing-masing pasangan calon. Segmen 3 pendalaman visi misi masing-masing pasangan calon. Segmen 4 debat antara calon bupati dan debat antara calon wakil bupati. Segmen 5 debat antar pasangan calon. Dan segmen 6 merupakan segmen closing statement. Sebelumnya saya persilakan untuk masing-masing pasangan calon untuk maju ke podium yang sudah disiapkan. Silakan Pak. Boleh Pak, dua-duanya duduk di podium. Pendengar Radio Manggarai dan pemirsa live streaming KPU Kabupaten Manggarai di mana saja berada, sekarang kita akan masuk pada segmen 2, yaitu segmen pemaparan visi dan misi. Saya persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi dan misinya 5 menit dari sekarang. Salve, Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi, Ketua KPU Kabupaten dan seluruh jajarannya, Ketua dan seluruh anggota Bawaslu, pasangan calon, moderator dan seluruh panelis, para peserta yang menghadiri acara ini, TNI Polri dan seluruh hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang apa visi dan misi pasangan Deno Madur untuk 5 tahun ke depan. Pertama tentu saja visi dan misi ini akan dibangun dari suatu pemahaman bahwa Manggarai ini sudah maju. Saya kira kemajuan-kemajuan itu bisa dipresentasikan nanti pada saatnya. Tetapi yang pasti bahwa hampir seluruh sektor pembangunan di Kabupaten Manggarai itu telah mengalami kemajuan yang berarti. Misalnya di bidang kelistrikan, 2016 posisi Manggarai pada posisi 56%, elektrifikasi, saat ini sudah 97%. Kemudian angka kemiskinan menurun, dari 74 ke 60.000 penduduk miskin. Penurunan angka kemiskinan ini sebenarnya juga merupakan salah satu fungsi atau salah satu hal yang bisa kita menjelaskan tentang seberapa jauh sukses-sukses dari intervensi-intervensi program dan kegiatan pemerintah selama 5 tahun. Di samping itu tentu saja visi dan misi yang dibangun 5 tahun ke depan itu juga berangkat dari kondisi yang ada di Kabupaten Manggarai. Antara lain misalnya kita masih mempunyai tantangan, pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi, kemudian penduduk miskin yang masih cukup banyak, lalu kemudian sumber daya tenaga kerja juga yang masih sangat terbatas kemampuannya. Lalu kemudian yang paling penting juga sekarang ini adalah bahwa 5 tahun ke depan kita akan menyusun program kegiatan dalam sebuah situasi di mana kita masih mengalami pandemi COVID-19. Tentu agak berbeda kita melaksanakan program dan kegiatan ketika kita dalam situasi normal. 2020 saja misalnya bagaimana kita harus melakukan refocusing anggaran dan seterusnya termasuk program kegiatan karena harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian karena pandemi COVID-19. Itu kurang lebih latar belakang yang melatar belakangi bagaimana kami menyusun visi dan misi Kabupaten Manggarai untuk 5 tahun ke depan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti itu, maka kemudian kami menyusun visi Manggarai yang maju, berkualitas, makmur, sejahtera merata, berbasis gotong royong, dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Maju itu artinya bahwa pembangunan daerah ini dimulai dari titik di mana pemerintah sebelumnya berakhir, baik kuantitas maupun kualitas pembangunan di semua sektor. Berkualitas artinya berhubungan dengan tingkat, taraf, dan derajat mutu dari setiap proses perencanaan, pelaksanaan,
hasil dan dampak setiap pembangunan yang menunjukkan mutu yang baik dan bermanfaat. Makmur artinya berhubungan dengan semua indikator kesejahteraan, kemakmuran, welfare state. Kemudian sedangkan sejahtera berhubungan indikator-indikator prosperity. Berdasarkan visi itu lalu kemudian kami mengelaborasi lebih lanjut di dalam misi yang pertama adalah bagaimana kita berupaya untuk terwujudnya sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing. Kemudian yang kedua, misi yang kedua, bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menciptakan lapangan kerja seluas mungkin dan meningkatkan pendapatan petani melalui upaya optimalisasi semua sumber daya pertanian dengan pendekatan terintegrasi. Saya kira misi kedua ini relevan juga dengan Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah disusun oleh pemerintah pusat. Kemudian yang ketiga, memajukan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata. Jadi di bidang kesehatan kita tidak lagi berbicara soal kesehatan saja, tapi kesehatan dengan penekanan yang berkualitas dan merata. Oleh karena itu, pembangunan-pembangunan di bidang sektor kesehatan, termasuk sarana prasarana dan seterusnya, itu adalah merupakan bagian dari upaya menuju ke sana. Yang keempat adalah terwujudnya kuantitas dan kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Visi yang keempat, sedangkan yang kelima saya lanjutkan, Pak Wakil silakan. Saya lanjutkan. Misi kelima, mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan. Meningkatkan pengelolaan manajemen koperasi. Waktu habis Bapak, saya persilakan untuk kembali ke tempat semula. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Berikutnya saya persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misinya 5 menit dari sekarang. Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi untuk seluruh rakyat Manggarai dimanapun berada, para penyelenggara pilkada, dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Kami mulai penjelasan visi misi ini dari konteks pembangunan Manggarai saat ini. Pertama, bahwa dalam pandangan kami, pembangunan 5 tahun terakhir ini mengalami stagnasi bahkan kemunduran. Bisa dilihat dari kondisi infrastruktur kita dari 2016 sampai 2019 baru ada 108 km jalan yang diperbaiki dari 798 km yang rusak pada tahun 2015. Kita tahu bahwa kondisi infrastruktur ini menjadi salah satu prasyarat penting bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan, yang merata dan berkualitas. Di bidang mutu pendidikan kita merasa prihatin karena untuk tingkat SMP dalam 5 tahun terakhir, Kabupaten Manggarai masih menempati urutan yang terendah. Kemudian konteks pembangunan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah kondisi COVID-19. Kondisi COVID-19 yang tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi pada ekonomi masyarakat. Juga pada pendapatan negara dan terutama pada pendapatan daerah. Kemudian yang terakhir, konteks pembangunan kita ke depan sebagai bagian dari fondasi menyusun visi misi yang baik, yang visible adalah kondisi resesi ekonomi. Kita tahu secara nasional, triwulan 1 untuk nasional kita mengalami pertumbuhan minus 5%, kemudian di triwulan 2 kita mengalami minus 3%. Karena itu saya kira secara lokal kita akan mengalami pertumbuhan yang kurang lebih akan minus juga. Kalau kita bicara resesi, maka kita bicara pada saat ini juga bukan cuma pendapatan negara, tetapi juga pendapatan masyarakat Manggarai. Berkaitan dengan COVID-19, yang menjadi catatan penting di sini adalah sampai dengan hari ini total penderita ada 68 orang dengan catatan 1 meninggal, 9 sedang dirawat dan 58 sembuh. Karena itu dengan memahami konteks pembangunan ini, Bapak-Bapak sekalian, kami mengusung visi Manggarai yang maju, adil, dan berdaya saing. Bolek loke baca tara, tela galang peang, kete apione. Manggarai yang maju artinya Manggarai yang terus bergerak, namun dengan spirit dan dinamika perubahan secara terus-menerus menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Kemudian adil artinya pembangunan yang diselenggarakan, yang merupakan usaha bersama, itu berdampak merata.
pada semua lapisan masyarakat, semua golongan, semua kelompok, semua wilayah tanpa diskriminasi dan disparitas. Disparitas baik antar wilayah, antar kelompok pendapatan maupun antar golongan. Kemudian berdaya saing. Berdaya saing artinya kemampuan menghasilkan sumber daya manusia, barang dan jasa yang memenuhi standar lokal, standar nasional, dan standar global internasional dengan mengoptimalkan sumber daya alam, manusia, dan budaya Manggarai untuk kemudian meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat Manggarai. Selanjutnya diteruskan oleh Pak Heribertus Ngabut. Terkait visi yang disampaikan, boleh loke baca cara telagalampeang kita pione. Pemimpin dan orang yang dipimpinnya dipastikan adalah orang-orang yang sehat, sehingga bisa mengurus Manggarai ini secara baik dan benar. Telagalampeang kita pione maknanya adalah kecukupan sandang, papan, dan pangan untuk seluruh rakyat Manggarai. Kemudian visi ini dijabarkan pada 4 misi: pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lingkungan hidup. Semua ini bisa berjalan dengan baik ditentukan oleh 3 hal penting, yaitu sumber daya manusia yang digerakkan oleh mesin birokrasi, kedua uang, ketiga itu harus dibungkus dengan aturan. Maka pertama, untuk bisa mengalirkan sebuah pelayanan yang prima, maka profesionalisme birokrasi ASN itu juga menjadi pertaruhan. Oleh karena itu, penempatan orang-orang yang hebat pada tempat yang hebat akan mengalirkan kesejahteraan dan kebaikan bagi masyarakat Manggarai. Berikut saya kira uang ini penting. Selain APBD, DAK adalah pertaruhan politik dari Waktu habis Bapak, kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2 yang telah memberikan pemaparan visi misi. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon ini. Sekarang kita akan masuk pada segmen 3. Segmen ini berkaitan dengan pendalaman visi dan misi masing-masing pasangan calon. Untuk segmen pendalaman visi misi, saya akan memberikan masing-masing 2 pertanyaan kepada masing-masing pasangan calon. Pertanyaan pertama untuk pasangan calon nomor urut 2. Bisa disimak ya Bapak, saya bacakan pertanyaannya. Silakan. Dalam dokumen visi misi pasangan calon nomor urut 2, tersebutkan visi Manggarai maju, adil, dan berdaya saing. Lalu visi ini diturunkan ke dalam 3 misi, mulai dari meningkatkan mutu sumber daya manusia, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan meningkatkan mutu lingkungan hidup. Bagaimana pasangan calon nomor urut 2 menguraikan visi misi tersebut sebagai kerangka kebijakan utama yang dioperasionalisasikan melalui program-program strategis, tata kelola, dan regulasi, serta kapasitas sumber daya manusia birokrasi. Saya persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab 5 menit dari sekarang. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaan ini sebagai kerangka kebijakan untuk kemudian diturunkan kepada program-program strategis dan kemudian strategi pelaksananya. Yang pertama yang harus kami sampaikan adalah bahwa ke depan kita harus menempatkan Manggarai bukan sebagai sebuah kabupaten atau sebagai daerah yang berdiri sendiri, tetapi sebagai sebuah kabupaten, sebagai sebuah daerah wilayah dengan penduduknya yang berada di antara daerah-daerah lain dalam kerangka Negara Kesatuan Indonesia. Artinya ukuran-ukuran pembangunan, ukuran-ukuran kemajuan itu tidak hanya
berdasarkan atau berbasis pada sebuah angka time series, tetapi juga perbandingan dengan wilayah-wilayah lain. Tentu wilayah-wilayah yang serupa, seumpama di daratan Flores dengan kabupaten-kabupaten di daratan Flores. Karena itu maka ketika ukuran sudah ditetapkan, ukuran-ukuran perbandingan sudah ditetapkan, kita akan masuk kemudian kepada bagaimana tujuan utamanya adalah bagaimana memproduksi sebuah kebijakan yang pada akhirnya bisa menempatkan Manggarai, Kabupaten Manggarai sebagai kabupaten yang memiliki daya saing. Kalau bicara daya saing, maka tentu kita akan bicara di misi yang pertama, itu sumber daya manusia. Kalau kita omong mau maju, maka kita omong sumber daya manusia. Kalau kita omong maju, kita omong berdaya saing, maka kita omong ekonomi masyarakat. Ketika kita omong maju, berdaya saing, ketiga kita bicara misi yang ketiga, yaitu lingkungan hidup yang lestari. Maka dengan menempatkan konteks, visi dan misi seperti itu, kita akan kemudian masuk ke dalam program-program yang menjadi andalan atau menjadi titik tekan atau fokus kita dalam pembangunan Manggarai, masyarakat Manggarai secara menyeluruh. Untuk sumber daya manusia, kita akan di bidang pendidikan kita akan meningkatkan kualitas pendidikan yang ditandai dengan nilai rata-rata kelulusan. Kita tahu bersama bahwa dalam kondisi hari ini persentase kelulusan tidak lagi menjadi ukuran yang bisa diperbandingkan. Karena apa? Karena hampir semua wilayah itu dengan tingkat persentase yang 100% atau kurang lebih di kisaran 100%. Sedangkan mutu kemudian kita akan masuk ke dalam tingkat rata-rata kelulusan. Perlu kita tekankan bahwa khusus untuk SMP ini, untuk tingkat kelulusan SMP kita sangat jauh di bawah, untuk rata-rata kelulusan kita sangat jauh di bawah Kabupaten Manggarai Barat yang baru mekar tahun 2003, kemudian Manggarai Timur yang baru dibentuk tahun 2008 gitu. Kemudian tentu pelayanan kesehatan itu akan menjadi sangat penting, terutama dalam era COVID-19 seperti sekarang ini. Untuk penanganan COVID selain tracing, yang paling penting juga surveillance. Kalau surveillance, kita bicara surveillance, maka peran pemerintah desa itu akan menjadi penting, karena itu penguatan kapasitas pemerintah desa dan kerjasama pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam penanganan atau dalam surveillance itu akan menjadi penting dan diperhatikan ke depan. Kemudian misi yang kedua, meningkatkan perekonomian masyarakat. Kita belajar dari, kalau kita sepakat bahwa resesi itu kemudian mengarah kepada krisis, kita belajar dari krisis 98 ketika ekonomi Indonesia bertumbuh minus 20-an persen, Manggarai, Kabupaten Manggarai waktu itu masih bisa bertumbuh pada kisaran 11-12% positif. Itu kenapa? Karena kita punya kekuatan pada sektor pertanian. Karena itu saya kira ke depan untuk paket heri-heri kita akan memperkuat lagi sektor pertanian kita, tetapi dengan titik tekan pada pengolahan pasca panen hasil pertanian. Sehingga pada saatnya dalam 1-2 tahun ke depan kita akan punya produk akhir. Jadi kita tidak lagi menjual barang mentah, tetapi kita akan masuk ke dalam produk akhir. Kemudian yang berikutnya lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini juga akan menjadi hal yang kita garis bawahi bersama. Mungkin ada tambahan Pak Heri, silakan. Kita butuh sumber daya manusia, birokrasi yang profesional, yang ditandai dengan kualifikasi, kompetensi, berorientasi pada kinerja dan disiplin. Kemudian waktu habis Bapak, dan kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Terima kasih banyak. Berikutnya pertanyaan pertama untuk pasangan calon nomor urut 1. Bapak disimak ya pertanyaannya. Dalam dokumen visi misi pasangan calon nomor urut 1 tersebutkan visi Manggarai yang maju, berkualitas makmur, sejahtera, adil, merata, berbasis gotong royong, dan diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Lalu visi ini diturunkan ke dalam 8 misi
mulai dari mewujudkan SDM dan tata kelola pemerintahan yang berdaya saing, sampai pada penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Bagaimana pasangan calon nomor urut 1 menguraikan visi misi tersebut sebagai kerangka kebijakan utama yang dioperasionalisasikan melalui program-program strategis, tata kelola, regulasi, serta kapasitas sumber daya manusia birokrasi. Saya persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab 5 menit dari sekarang. Terima kasih pemirsa dimanapun berada. Kalau kita bicara tentang kemajuan dalam sebuah perspektif pembangunan, maka ada 3 unsur penting yang perlu disadari dalam kaitan dengan kemajuan dan konteks pembangunan. Pertama, semua perubahan dan kemajuan itu base-nya adalah perencanaan. Oleh karena itu perencanaan ini harus dilakukan secara baik. Untuk membuat perencanaan secara baik, maka kebutuhan kita harus butuh data yang baik, data yang valid. Misalnya berkaitan dengan perbaikan jalan. Perbaikan jalan yang 108 kilo itu target 2020, bukan seluruh Manggarai, seluruh dalam satu periode perencanaan 4 tahun. Sampai dengan hari ini kurang lebih 208 kilo dari target 390 sekian kilo yang kita sudah targetkan oleh RPJMD. Ini satu contoh bahwa kita membuat sebuah perencanaan itu base adalah perencanaan. Kemudian dalam perencanaan itu kemudian harus bisa dirumuskan tentang target-target terukur yang kita mau capai. 25 tahun, 5 tahun, 1 tahun. Kemudian yang ketiga, tentu saja dalam kaitan dengan perubahan itu lalu kemudian kita harus lakukan evaluasi. Itu kerangka berpikir yang pertama. Kerangka berpikir yang kedua adalah bahwa tentu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan seterusnya dalam kerangka pembangunan di Manggarai ini itu harus melibatkan satu proses tata kelola pemerintahan yang melibatkan banyak hal. Yang pertama tentu saja dalam konteks dengan organisasi, penataan organisasi pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan desa. Tahun 2020 ini dan 2019 kemarin kita sudah memekarkan desa di Manggarai itu sejumlah 52. Ini artinya bahwa penataan kelembagaan ini juga itu adalah bagian dari respon kita bagaimana semua struktur pemerintahan pada level yang paling rendah itu harus mengambil bagian dalam kerangka ini. Kemudian yang berikut juga dalam kaitan dengan tata laksana. Bagaimana tata laksana, proses, dan seterusnya itu harus kita lakukan dengan baik. Pengembangan sumber daya manusia, sumber daya peraturan perundang-undangan itu juga harus dibenahi. Pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, budaya kerja, ini semua harus kita dilakukan, harus kita benahi sebagai bagian terintegrasi dalam suatu rencana perubahan dan kemajuan yang akan kita lakukan. Visi yang pertama berkaitan terwujudnya sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing. Saya kira apapun perubahan dan kemajuan yang kita mau lakukan, kuncinya adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu ke depan, sumber daya aparatur, sumber daya tenaga kerja, sumber daya tenaga kependidikan, sumber daya kesehatan, ini harus kita dorong dan mempunyai kualitas-kualitas yang tertentu. Kemudian yang kedua, tentang kemakmuran kesehatan rakyat. Tentu dengan menciptakan lapangan kerja. Nah, penciptaan lapangan kerja itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Antara lain sependapat juga dan sama, memang itu menjadi misi kami bahwa produk-produk pertanian ini harus diberi nilai tambah, termasuk kopi. Sampai hari ini dari produksi kopi di Manggarai yang kemudian diolah di Manggarai itu tidak mencapai angka 100 sampai 150 ton. Ke depan harus kita tingkatkan sehingga demikian produk kopi ini mempunyai nilai tambah. Kemudian yang berikut juga memajukan kesejahteraan masyarakat Manggarai yang berkualitas. Pembangunan masyarakat Manggarai ini harus kita lihat dalam satu life cycle kehidupan. Mulai dari dalam kandungan mamanya, setelah dia lahir 5 tahun, kemudian dia sekolah, lalu menjadi tenaga kerja dan seterusnya, sampai di lansia. Jadi dalam satu life cycle kehidupan. Kemudian terwujudnya kuantitas kualitas infrastruktur. Saya kira infrastruktur tetap menjadi prioritas kita. Tentu kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kalau kita lihat misalnya selama 4 tahun terakhir, kita melihat memang APBD kita itu tidak mengalami kenaikan sangat signifikan. Itu artinya juga berhubungan dengan alokasi-alokasi. Oleh karena itu ke depan, Deno Madur harus pastikan bahwa berapapun duit yang ada harus lebih banyak untuk rakyat daripada untuk pemerintah. Itu akan kita lakukan. Kemudian yang berikut berkaitan dengan mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan. Saya kira intervensi kita di 14 variabel pencari kemiskinan itu adalah merupakan langkah-langkah yang akan kita lanjutkan ke depan. 14 variabel, rumah, listrik, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya pariwisata
Saya kira Labuan Bajo sudah menjadi satu destinasi unggulan, lalu kemudian dengan begitu Manggarai harus mendapat manfaat dari situ. Salah satu yang kita sudah buat selama 4 tahun itu adalah bagaimana Manggarai mempersiapkan diri untuk menjadi supplier hortikultura dalam rangka pemenuhan kebutuhan para wisata di Labuan Bajo. Saya kira itu adalah langkah-langkah yang kita lihat sangat strategis untuk memastikan bahwa Manggarai ini bukan menjadi penonton dalam kaitan kemajuan wilayah lain di Nusa Tenggara Timur termasuk di Labuan Bajo. Bahkan kita merencanakan bahwa kopi Manggarai harus menjadi kopi yang diminum oleh seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur dalam konteks masyarakat ekonomi Nusa Tenggara Timur. Dan itu sudah disepakati oleh para pemimpin di Nusa Tenggara Timur pada bulan Juli lalu di Labuan Bajo. Waktu habis Bapak, kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan kedua untuk pasangan calon nomor urut 1. Disimak Bapak. Hari ini dan ke depan aspek kesehatan yang tersituasikan oleh pandemi COVID-19 menjadi pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan nasional dan tentu saja akan berdampak langsung pada perumusan kebijakan di daerah. Hal ini memberi tantangan tersendiri bagi perumusan dan pelaksanaan program-program strategis yang telah Bapak uraikan sebelumnya. Apakah pasangan calon 01 mempunyai program-program strategis khusus untuk penanganan pandemi, mengingat pentingnya aspek kesehatan ini? Bagaimana penanganan pandemi ini terintegrasi dalam program-program strategis Anda? Saya persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab 5 menit dari sekarang. Terima kasih. Kalau kita bicara terkait dengan pembangunan sektor kesehatan, maka saya kira secara nasional dan universal itu mempunyai indikator-indikator untuk mengukur keberhasilannya. Antara lain, mengukur keberhasilan indikator bidang kesehatan dengan melihat angka kematian bayi dan angka kematian ibu. Itu turun. Angka kematian bayi, angka kematian ibu turun. Itu secara umum. Tetapi di samping itu kita juga harus melihat, dan dalam konteks penanganan Corona 19 ini, COVID-19, maka sebagaimana saya sampaikan dari awal tadi bahwa rancangan pembangunan 5 tahun ke depan itu harus dimaknai atau dimengerti dalam sebuah kerangka berpikir bahwa Corona ini belum tahu sampai kapan berakhir. Nah, disitulah dibutuhkan pengalaman-pengalaman, kebijakan-kebijakan, diskresi ada di sana, kemampuan untuk membaca situasi seperti apa, bagaimana kita mengalokasikan anggaran dan seterusnya. Khusus mengenai penanganan Corona selama ini, kita fokus pada 3 hal. Yang pertama itu adalah 3T, tracing, kemudian tes, dan treatment. Saya kira kalau sekarang mendapat angka-angka yang seperti ini, 59, 58, 9, 1 meninggal, itu juga merupakan hasil dari satu kerja-kerja kita selama ini untuk melakukan tracing. Mulai dari perjalanan dari daerah terpapar, lalu kemudian tracing klaster-klaster, setelah kita mendapat datanya, baru kemudian kita tes, baik itu PCR maupun tes rapid test dan seterusnya. Kalau yang sudah teridentifikasi baik PCR maupun rapid test, maka kemudian kita treatment, dan treatment ada 2, di rumah sakit atau di isolasi mandiri atau isolasi terfokus. Nah, dalam konteks pembangunan yang lain, pembangunan ekonomi, Denomadur sudah menyiapkan beberapa kerangka untuk ini. Pertama, tentu kita tetap mengefektifkan dan mengefisienkan investasi pemerintah. Dana yang sedikit itu harus mampu diberdayakan dan dimanfaatkan secara efektif, efisien. Jangan dicuri, jangan dikorup. Itu satu. Kemudian yang kedua, perlu ada sinergi antara swasta, koperasi, lembaga keuangan untuk meningkatkan peran usaha mikro, kecil, menengah. Dan saya kira ini semangat sudah ada dalam Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Di situ sudah jelas bagaimana perlindungan, bagaimana kemudahan-kemudahan, bagaimana upaya-upaya kita untuk memberikan dukungan terhadap upaya. Kemudian yang ketiga adalah Cipta Kerja. Bagaimana melalui upaya penciptaan kerja, usaha kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, meningkatkan ekosistem investasi termasuk perizinan. Kemudian yang berikut, bagaimana kita merangsang peningkatan belanja rumah tangga dengan melanjutkan jaring pengaman sosial, termasuk juga kebijakan-kebijakan tentang penggunaan dana desa yang berbasis padat karya. Sehingga demikian,
padat karya itu menyebabkan uang beredar di desa itu semakin banyak, daya beli rumah tangga semakin meningkat, maka ekonomi yang memang kita tahu semua akan bertumbuh sangat minimal tahun ini, bahkan nasional mungkin minus, termasuk Manggarai juga, kita belum ada hitungannya. Maka saya kira dengan cara-cara seperti ini kita akan survive walaupun dalam kondisi ekonomi kita yang masih sangat terganggu ya oleh pandemi COVID-19 ini. Lalu kemudian yang berikut, tentu saja pembangunan di bidang kesehatan itu mengarah juga kepada upaya-upaya promotif, upaya-upaya kuratif. Upaya promotif itu tentu dengan peningkatan pembangunan sarana prasarana pada hulu, yaitu garis terdepan dalam pembangunan kesehatan. Makanya kita tetap mengupayakan bagaimana kualitas dan pelayanan puskesmas-puskesmas itu harus ditingkatkan, karena disitulah sebenarnya hulu dari semua pembangunan bidang kesehatan. Tahun ini pemerintah membangun misalnya 4 puskesmas, itu adalah bagian dari upaya-upaya kita untuk memperbaiki hulu. Kemudian pemerintah daerah juga akan terus melanjutkan bagaimana kita mengirimkan orang-orang Manggarai, anak-anak Manggarai untuk ambil dokter, 15 orang. Supaya apa? Kebutuhan tenaga dokter itu kemudian terpenuhi. Kita tidak bisa membangun sarana prasarana tanpa ada sumber daya manusia yang cukup. Kemudian yang berikut juga dokter-dokter spesialis. Ini kita terus upayakan supaya mereka bertahan di Manggarai. Antara lain pemberian insentif sampai 40 juta untuk dokter spesialis. Ini semua bagian dari upaya kita mempersiapkan sumber daya di bidang kesehatan, memberi dukungan terhadap upaya-upaya kita untuk pembangunan di sektor kesehatan tetap berjalan prima dan berkualitas walaupun kita berada dalam sebuah kondisi pandemi COVID-19. Kemudian yang terakhir yang kami mau sampaikan juga di sini adalah bahwa pembangunan di bidang kesehatan ini itu juga berhubungan dengan bagaimana upaya-upaya kita penanganan stunting. Saya kira ini masalah serius soal stunting. Maka dengan demikian intervensi stunting melalui intervensi khusus ya spesifik gizi dan juga yang non kesehatan melalui itu kita lakukan. Waktu habis Bapak, kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan kedua untuk pasangan calon nomor urut 2. Mohon disimak Bapak. Hari ini dan ke depan, aspek kesehatan yang tersituasikan oleh pandemi COVID-19 menjadi pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan nasional dan tentu saja akan berdampak langsung pada perumusan kebijakan di daerah. Hal ini memberi tantangan tersendiri bagi perumusan dan pelaksanaan program-program strategis yang telah Bapak uraikan sebelumnya. Apakah pasangan calon nomor urut 2 mempunyai program strategis khusus untuk penanganan pandemi mengingat pentingnya aspek kesehatan ini? Bagaimana penanganan pandemi ini terintegrasi dalam program-program strategis Anda? Saya persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab 5 menit dari sekarang. Terima kasih. Untuk penanganan COVID-19 ketika paket heri-heri jadi bupati dan wakil bupati Manggarai, maka kemudian perhatian kita adalah untuk menyediakan vaksin dan obat-obatan bagi para penderita. Dan kemudian kita juga menggerakkan yang namanya ekonomi kreatif dan peluang-peluang kerja pasca terkena COVID-19. Sedangkan dari aspek lain untuk kesehatan secara umum, kita tetap memperjuangkan supaya peningkatan mutu kualitas dari tenaga kesehatan itu menjadi pertaruhan. Kedua, supaya kesejahteraan tenaga kesehatan juga harus diperhatikan, supaya memberi semangat terhadap pelayanan di bidang kesehatan. Kemudian beasiswa untuk calon dokter kami perjuangkan dan fokus kepada anak-anak petani dan orang miskin. Karena selama ini yang bisa jadi dokter, anak orang kaya, anak pejabat, sedangkan anak orang kampung hampir pasti belum ada. Oleh karena itu dokter spesialis juga kita butuhkan. Maka gerakan yang kami lakukan adalah melakukan terobosan, membangun jaringan, membangun komunikasi dengan universitas-universitas yang ada di Jawa melalui jaringan-jaringan partai pengusung dan partai pendukung yang
ada bersama kita saat ini. Kemudian kami juga akan memperjuangkan kolaborasi kerjasama dengan pihak swasta dalam mekanisme CSR untuk memberi dukungan kepada peningkatan pelayanan kesehatan yang ada di Manggarai ini. Kami juga akan memperjuangkan untuk membangun 2 rumah sakit pertama, 1 di Riau, 1 juga di Iteng, rumah sakit TPB untuk melayani bidang pelayanan kesehatan baik di bagian selatan juga di bagian utara Kabupaten Manggarai ini. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Silakan Bapak, masih ada waktu kalau mau ditambahkan. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan penanganan COVID, fokus tetap pada penyediaan vaksin pertama, kemudian yang kedua adalah surveillance, karena kita tahu ada beberapa pintu masuk untuk ke Manggarai, Labuan Bajo, Iteng, Borong, dan Riau. Jadi penjagaan terhadap atau penelusuran terhadap masyarakat yang masuk lewat pintu-pintu masuk ini akan menjadi sangat penting, dan disitulah kerjasama dengan pemerintah desa itu akan menjadi kunci ke depan, dan pemerintah kecamatan. Kerjasama itu dalam pengertian penempatan tenaga maupun fasilitas dan pembiayaan, supaya tidak lagi tugas diberikan tetapi pembiayaan tidak diberikan. Itu pengalaman kita dalam penanganan COVID tahap awal dalam bulan Maret, April, Mei pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan penanganan stunting, kita paham bahwa stunting ini merupakan isu lintas sektoral. Kalau lintas sektoral maka kemudian perlu dibentuk dan akan dibentuk gugus tugas penanganan stunting di Kabupaten Manggarai dengan ujung tombaknya adalah tetap pada posyandu. Pembiayaan yang masif, pembiayaan yang lebih baik untuk kegiatan-kegiatan posyandu dan polindes di desa-desa itu akan menjadi perhatian yang sangat penting, karena ketergantungan masyarakat terhadap tenaga kesehatan dalam proses persalinan, dalam proses pemeliharaan bayi dalam kandungan itu menjadi semakin tinggi dengan berkurangnya, kalau kita lihat berkurangnya peran dukun beranak di kampung-kampung pada saat ini. Selain peran posyandu dan polindes, staf itu juga pembangunan polindes di desa-desa itu akan kita masifkan. Berkaitan dengan pengalaman kami dalam perjalanan kampanye dalam beberapa bulan terakhir di berbagai desa, usulan pendirian polindes ini menjadi salah satu favorit atau salah satu hal yang paling banyak dimintai oleh masyarakat selain usulan perbaikan jalan raya. Ketiga, dalam penanganan stunting ini yang tidak boleh dilupakan itu adalah air bersih. Kita tahu bahwa di sebagian besar kecamatan masalah air bersih ini masih menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah ke depan. Karena itu maka penyediaan air bersih, air baku untuk air minum itu akan menjadi perhatian pemerintahan dalam hal ini jika Heri terpilih. Terima kasih. Oke, waktu habis Bapak. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pasangan calon ini. Terima kasih. Kabupaten Manggarai di mana saja berada. Sekarang kita akan masuk pada segmen 4, yaitu segmen debat antara calon bupati dan calon wakil bupati. Pertanyaan yang ada di dalam segmen ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isu-isu aktual yang tentunya merujuk pada tema debat kita pada pagi hari ini. Berikutnya saya persilakan calon bupati nomor urut 1 untuk menuju ke meja yang telah disediakan untuk mengambil bola undian dan ditunjukkan kepada saya dan kita semua. Silakan Bapak. Nomor urut 1. Silakan Bapak, saya kembali ke podium. Saya akan mengambil amplop pertanyaan dengan nomor urut 1. Amplop pertanyaannya masih tersegel rapi.
Saya akan membacakan pertanyaan untuk pasangan calon bupati nomor urut 1. Disimak Bapak ya. Kondisi kesehatan anak-anak dan generasi muda adalah masa depan berkelanjutan pembangunan di Kabupaten Manggarai. Kendati demikian, jumlah penderita gizi buruk atau stunting di kabupaten ini cukup tinggi. Tentu hal ini disebabkan oleh persoalan pola hidup sehat dan kemiskinan. Bertolak dari persoalan ini, apa program kebijakan Bapak untuk mengatasi persoalan penting ini, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang? Saya persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab 5 menit dari sekarang. Terima kasih. Dalam kaitan dengan upaya untuk penanganan stunting, ada 2 strategi yang bisa kita lakukan. Pertama itu adalah strategi melalui penanganan, namanya penanganan sensitif. Penanganan sensitif itu adalah bagaimana kemudian sektor-sektor non kesehatan itu juga harus dilihat sebagai faktor yang punya kontribusi untuk kemudian menimbulkan gizi buruk dan seterusnya. Contoh misalnya air minum bersih, contoh misalnya kemiskinan, pendapatan yang rendah, contoh misalnya berkaitan dengan rumah tidak layak huni, contoh misalnya berkaitan dengan sanitasi yang buruk. Ini semua adalah faktor-faktor yang punya kontribusi juga terhadap secara tidak langsung terhadap terjadinya stunting. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua itu adalah berkaitan dengan penanganan sensitif, spesifik. Penanganan spesifik ini adalah berhubungan dengan upaya-upaya jangka pendek untuk kemudian kita bisa memberikan tambahan-tambahan makanan, vitamin-vitamin baik untuk ibu hamil maupun anak-anak yang stunting. Itu antara lain. Nah, ini ada dua strategi besar yang kita lakukan. Nah, dari sini kemudian mengalir bagaimana kelembagaannya. Dalam kaitan kelembagaan, saya kira kita harus pastikan semua stakeholders harus terlibat di dalam. Mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah desa, kemudian semua unsur-unsur yang lain, gereja, lalu kemudian LSM dan seterusnya, itu harus kita berkolaborasi untuk kemudian memastikan 2 strategi besar ini bisa berjalan efektif di jalan. Lalu kemudian yang berikut berkaitan dengan sumber pembiayaan. Tentu pembiayaan ini juga ada pada semua level pemerintahan, di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, termasuk juga di tingkat desa. Bahkan sampai sekarang yang saya tahu, bahwa setiap desa itu mengalokasikan kurang lebih 15 juta, paling sedikit untuk kemudian penanganan stunting. Sehingga demikian dalam kaitan 15 juta ini, itu khusus berkaitan dengan untuk memberikan makanan tambahan atau yang disebut dengan strategi penanganan secara khusus untuk anak-anak stunting. Jadi kelembagaannya, kemudian sumber pembiayaannya kita akan tingkatkan. Lalu kemudian yang berikut, yang lain yang kita perlu sampaikan juga bahwa penanganan stunting ini dalam pandangan saya dengan Pak Victor, pasangan nomor 1, sebagaimana saya sampaikan dari awal, itu harus dilihat dalam satu life cycle kehidupan. Jadi kita tidak bisa melihat ini stunting ini hanya semata-mata persoalan anak usia balita. Tapi ini juga adalah persoalan sejak ibu itu pada saat usia subur, belum nikah, lalu kemudian juga pada saat dia sudah menikah, hamil dan seterusnya. Periode-periode ini juga harus dilihat sebagai bagian yang mempunyai kontribusi terhadap lahirnya seorang bayi, di mana bayi itu dia kekurangan gizi dan seterusnya. Jadi itulah dalam konteks life cycle kehidupan. Lalu kemudian setelah 5 tahun kita sudah tahu bahwa anak ini memang mengalami stunting dengan dampak-dampak yang dialami pada saat dia bertumbuh menjadi orang dewasa. Maka kemudian pada tahap berikutnya, pada saat dia usia SD, usia TK, SD, SMP misalnya, ini juga harus kita perlakukan secara khusus. Bagaimana intervensi kita bukan hanya pada saat anak ini di usia balita 5 tahun, tapi pada saat dia melanjutkan pendidikan di tingkat TK, PAUD, kemudian SMP, SD, SMP, ini juga harus ada intervensi dari kita. Sebab kalau tidak, maka kita akan mengerti stunting ini seolah-olah hanya berhenti pada usia balita. Nah, inilah strategi-strategi yang akan kami lakukan ke depan untuk bagaimana kemudian menangani stunting. Khusus mengenai sektor atau penanganan strategi untuk menangani stunting secara atau dengan melibatkan unsur-unsur non kesehatan, maka saya minta Pak Wakil bisa jelaskan lebih lanjut. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan.
Dari dalam rangka mengurangi stunting dengan kita melibatkan sektor-sektor non kesehatan antara lainnya itu pertanian, bagaimana kita memanfaatkan pekarangan di sekeliling rumah untuk kita ditanami horti yang bergizi. Yang kedua dari sektor peternakan juga pemberdayaan kepada masyarakat bagaimana untuk meningkatkan gizi keluarga terutama pemberdayaan ini sebenarnya pemberdayaan ternak kecil ayam, ya, ayam petelur, telur yang dihasilkan dari ayam yang dipelihara itu dalam rangka meningkatkan gizi keluarga, dan apabila lebih dari kebutuhan keluarga dalam sehari atau seminggu, sebulan bisa dijual untuk meningkatkan pendapatan keluarga yang mengalami stunting. Yang ketiga, waktu habis Bapak, saya persilakan untuk kembali ke tempat semula. Yang berikut saya persilakan calon bupati nomor urut 2 untuk menanggapi 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih banyak. Saya kira kita sepakat dengan semua program dan kebijakan dan strategi yang tadi sudah dilaksanakan. Pertanyaan kami cuma 2, Bapak. Sebagai petahana tentu Bapak akan dengan sangat mudah menjawab ini. Dari berbagai hal yang sudah disampaikan ini tentu sudah dilakukan sebelumnya. Menurut Bapak selama ini kelemahannya ada di mana nih Bapak? Karena atau tingkat angka stunting ini masih cukup tinggi. Pertama, yang kedua, menarik tadi Pak Wakil Bupati sampaikan berkaitan dengan ayam dan telur. Pertanyaan saya, ayam dan telur itu sudah dilakukan, sudah dibagi atau baru mau direncanakan Bapak? Terima kasih. Masih ada waktu? Masih mau ditambah? Sudah. Oke, terima kasih. Baik, Kesempatan berikut saya persilakan calon bupati nomor urut 1 untuk menjawab. 1 menit dari sekarang. baik, terima kasih. Jadi saya kira stunting ini berhubungan dengan manusia, baik manusia orang tuanya, manusia masyarakat, termasuk juga manusia yang dilahirkan itu sendiri. Oleh karena itu faktor yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana selama ini kita melakukan upaya-upaya edukasi, baik dari provinsi, kabupaten, kemudian kecamatan, desa, itu kita sudah lakukan. Tapi bagaimana kemudian masyarakat melihat ini sebagai sebuah problem yang penting? Di situ ada problem sebenarnya. Oleh karena itu menurut saya langkah-langkah edukasi di samping upaya-upaya preventif dan represif itu terus akan dilakukan secara simultan. Kemudian yang berkaitan dengan intervensi-intervensi sensitif dengan melibatkan sektor-sektor non kesehatan seperti air minum bersih, kemudian pembagian ternak, itu kita sudah lakukan. Kita sudah lakukan. Jadi bukan baru mau, bukan baru akan. Ini kita sudah lakukan karena itu memang sudah dilakukan. Terima kasih Bapak, waktu habis. Saya persilakan untuk kembali ke tempat semula. Yang berikut saya persilakan calon bupati nomor urut 2 menuju ke meja yang disediakan untuk mengambil bola yang ada di dalam toples undian. Ya, nomor 4. Terima kasih Bapak. Silakan Bapak kembali ke podium. Amplopnya masih tersegel dengan nomor urut 4. Berikut saya akan membacakan pertanyaan untuk calon bupati nomor urut 4. Disimak ya Bapak. Nomor urut 2, maaf. Tata kelola kebijakan pemerintahan kabupaten perlu mempertimbangkan geliat pembangunan di 149 desa di Kabupaten Manggarai. Hal ini sangat penting agar kebijakan sektoral dan lintas sektoral kabupaten tidak berjalan terpisah atau saling mendukung dengan perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintahan di desa. Jika Bapak terpilih, apa kebijakan Bapak untuk mensinergiskan kebijakan pembangunan kabupaten dan desa-desa di Kabupaten Manggarai?
Saya persilakan calon bupati nomor urut 2 untuk menjawab 5 menit dari sekarang. Saya kira sinergisitas kebijakan pembangunan dari kabupaten dengan kebijakan pembangunan di desa adalah sebuah kemestian, supaya tidak menimbulkan tumpang tindih di saat perencanaan juga pelaksananya. Karena di satu titik kemudian sulit itu untuk dicatat ini menjadi aset siapa. Kedua, tentu ke depan kami perjuangkan supaya aset-aset juga yang ada di desa dan kemudian selama ini ada share dari APBD dan APBDes, kemudian harus dipastikan supaya dipisahkan, supaya kemudian hari pada saat pemeliharaan perbaikan itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah desa yang ditopang melalui APBDes. Kedua juga saya kira soal pembangunan rumah layak huni ini perlu dikritisi kembali karena rakyat lagi pada cemas tentang soal ini. Rakyat lebih suka supaya terima kunci daripada harus setengahnya dari intervensi pemerintah, sebagiannya itu adalah dari masyarakat. Akibatnya juga banyak masyarakat yang mau tidak mau harus menjual hartanya untuk menuntaskan pembangunan rumah itu. Program kita ke depan lebih menjurus kepada juga program bedah rumah. Artinya apa yang menjadi bagian dari intervensi sesuai dengan kekuatan keuangan pemerintah daerah melalui APBD itu bisa menyelesaikan persoalan rumah yang rusak atau rumah yang tidak layak huni yang sekarang ini dirasakan oleh masyarakat kita. Kedua, tentu saya kira juga perlu ada diskusi yang serius antara pemerintah kabupaten dengan desa untuk memastikan juga sebenarnya seberapa kuat penguatan kapasitas pemerintahan desa itu menjadi bagian dari intervensi penting secara akademik itu diperlihatkan kepada desa, sehingga desa, pemerintah desa tidak hanya sekedar menjadi sebuah pemerintah di tingkat bawah, tetapi dari sisi pemberdayaan tidak cukup diperlihatkan, sehingga berakibat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa seringkali juga keluar dari apa yang semestinya menjadi kisi-kisi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian kami juga pikir program jelajah desa adalah bagian dari strategi paket hari-hari ke depan untuk melakukan pemetaan potensi desa dan kisah sukses penyelenggaraan pemerintah desa menjadi pilot project bagi desa-desa yang lainnya yang belum mengalami kemajuan yang berarti. Terima kasih. Silakan Bapak, masih ada waktu. Manggarai yang maju adalah desa-desa di Manggarai yang maju. Dengan demikian maka basis perencanaan pembangunan dan implementasi berbagai program itu tergantung pada pelaksanaannya pada tingkat desa. Karena itu maka salah satu wujud sinergitas yang akan kita lakukan adalah pengawasan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten. Pengawasannya itu juga dilakukan oleh kepala desa dan BPD serta masyarakat desa. Kita akan mencari formula yang baik, yang pasti untuk menjamin adanya kepastian hukum, kepastian administrasi bagi setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program yang dibiayai oleh APBD Kabupaten, sehingga program tersebut tidak hanya selesai dari sisi output tetapi juga berdampak bagi masyarakat di desa. Saya kira itu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, mungkin masih mau ditambahkan? Oh ya, cukup. Kesempatan berikut saya berikan kepada calon bupati nomor urut 1 untuk menanggapi 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Apapun yang kita lakukan dalam kaitan dengan tata kelola pemerintahan, basisnya ada regulasi. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa memperhatikan bagaimana regulasi mengatur soal itu. Contoh, berkaitan dengan pembangunan rumah tidak layak huni. Berdasarkan regulasi yang ada, pembangunan rumah tidak layak huni itu sifatnya stimulan. Oleh karena itu, stimulan kita memberikan stimulasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu sendiri bisa juga berperan dalam rangka untuk bisa keluar dari kemiskinan. Jadi kita juga mengajak masyarakat untuk masyarakat itu kemudian dia berpartisipasi dalam rangka pembangunan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan kemajuan desa, saya kira penataan kelembagaan desa yang
dilakukan saat ini adalah bagian dari bagaimana pelibatan desa secara meluas. Itu adalah hal-hal yang dilakukan. Dengan demikian desa juga berperan dalam kaitan pembangunan daerah ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya persilakan calon Bupati nomor urut 2 untuk menjawab 1 menit dari sekarang. Khusus untuk bedah rumah itu menjadi pertaruhan. Bedah rumah tidak menimbulkan konsekuensi terjadi konflik horizontal ataupun vertikal. Karena itu adalah dana hibah untuk menyelesaikan ada parsial atau bagian-bagian dari kerusakan rumah sehingga dianggap tidak layak huni. Maka kemudian yang kedua, kami melihat juga bahwa seperti apa selama ini tidak cukup kuat memperlihatkan bahwa pemerintah desa kita sudah bisa diandalkan, bisa otonom dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Itu juga diakibatkan dari apa yang kami lihat selama ini, intervensi parsial melalui instansi yang langsung berhadapan dengan pemerintah desa tidak cukup siap untuk memberikan kemestian bahwa pemerintah desa juga harus berdaya dan otonom di sana. Terima kasih Bapak. Sesi berikut kita akan maju ke debat antara calon wakil bupati. Saya akan membacakan secara langsung. Saya ulangi, saya akan membacakan secara langsung pertanyaan kepada masing-masing calon wakil bupati. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Disimak Bapak pertanyaannya. Salah satu fungsi wakil kepala daerah adalah memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Jika Bapak terpilih, bagaimana langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk menerjemahkan fungsi tersebut? Saya persilakan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab 5 menit dari sekarang. Terima kasih. Koordinasi sebenarnya bagian dari sebuah skenario atau strategi menyelesaikan urusan-urusan pemerintahan dan pembangunan di daerah ini. Maka langkah-langkah yang kita ambil adalah peningkatan kualitas aparat pelaksana, itu juga menjadi sebuah pertaruhan penting. Kedua adalah kita juga harus memastikan bahwa ASN kita adalah orang-orang yang memiliki ciri profesionalitas yang ditandai memiliki kualifikasi, kompetensi, berorientasi pada kinerja, dan kemudian disiplin dalam pelaksanaan tugas. Maka kemudian koordinasi itu harus dimulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan monitoring. Mekanisme dan penyelenggaraan koordinasi harus berkesinambungan dan tepat sasaran. Oleh karena itu, aurah atau marwah lembaga wakil bupati memperlihatkan juga sebenarnya sebuah pertaruhan untuk membantu seorang bupati dalam kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan urusan pelayanan kemasyarakatan. Maka kemudian perlu dikembangkan komunikasi timbal balik dalam konteks koordinasi itu. Dan dalam koordinasi itu tentu juga harus memiliki wawasan yang cukup, di mana kemudian juga orang-orang di koordinasi bisa diajak untuk mencapai pada suatu persepsi yang sama, sehingga persoalan apa saja sesuai dengan bidang tugasnya bisa diselesaikan dengan baik melalui koordinasi seorang wakil bupati. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, mungkin mau ditambahkan? Oke, terima kasih. Saya persilakan calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapi 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Dengan melihat tata laksana atau kinerja seperti sistem kerja, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien, terukur sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintah yang baik dan good governance. Ya, berkaitan itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita ya fungsi sebagai wakil bupati itu mengkoordinasikan perangkat-perangkat daerah ya,
dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan agar sesuai dengan aturan, mengikuti aturan yang berlaku agar tidak keluar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Waktu habis Bapak, saya persilakan untuk kembali. Saya persilakan kembali calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab 1 menit dari sekarang. Saya kira suasana kebatinan kerja itu juga menjadi hal yang penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ini. Maka orang Manggarai mengatakan neka lawata, neka bencenembor, neka pawal, sina maring hia, saya maring waki, neka ngampang tanah, Mohon floor untuk neka tenang. ngawe baik. Artinya kebersamaan dengan kemampuan dan kehebatan yang ada diakomodir sedemikian rupa dan tidak terlepas dari penghormatan pada akar budaya sebagai orang Manggarai yang bisa saling mendengarkan, saling bicara, lalu kemudian kita sampai pada satu titik kesimpulan untuk menyelesaikan persoalan apa saja di daerah ini. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, mungkin masih mau ditambahkan? Oke, terima kasih. Saya persilakan untuk kembali ke tempat semula. Pertanyaan kedua saya tujukan kepada calon wakil bupati nomor urut 1. Mohon disimak Bapak. Salah satu tugas wakil kepala daerah adalah melakukan fungsi koordinasi kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan temuan hasil pengawasan aparat pengawasan. Jika Bapak terpilih, bagaimana langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk menerjemahkan fungsi tersebut? Saya persilakan calon wakil bupati nomor 1 untuk menjawab 5 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Langkah-langkah yang ditempuh pertama, mengefektifkan peran lembaga pengawas yakni inspektorat dan juga merespons hasil penilaian kinerja yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah pusat seperti dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, KPK dan lembaga lainnya agar dalam menjalankan roda pemerintahan ini yang saya katakan tadi good governance ini agar betul-betul bebas dari korupsi atau penyalahgunaan wewenang dari setiap perangkat daerah di Kabupaten Manggarai ini. Yang kedua, mengefektifkan kerja sesuai dengan target kinerja dan waktu berdasarkan acuan kinerja yakni input, output, outcome, dan impact. Jadi mulai dengan proses, input, proses, hasil, manfaat, dan dampak. Ya, sehingga terciptanya satu fungsi pengawasan yang efektif dan efisien. Masih ada waktu Bapak, masih banyak, silakan. Yang berikut, pendekatan-pendekatan yang dilakukan juga, arti pendekatan secara internal, ya, terutama dalam rangka mengawasi berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di daerah ini. Juga melakukan pengawasan bukan hanya terhadap perangkat-perangkat daerah tapi juga terhadap lembaga-lembaga vertikal, ya, seperti keagamaan, perguruan tinggi, LSM, dan lembaga vertikal lainnya. Itu yang dilaksanakan tugas daripada wakil bupati dalam rangka
ya koordinasi untuk semua lingkup, baik di lingkup Setda maupun di luar pemerintah seperti saya katakan tadi, untuk instansi-instansi vertikal lembaga keagamaan dan juga untuk kecamatan dan desa, ya. Kecamatan dan desa itu juga pengawasan yang dilakukan oleh Wakil Bupati sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 23 tahun 2004 ya, dalam melaksanakan fungsi dan pengawasan. Di samping itu juga melakukan saran atau usul kepada Bupati diminta atau tidak ya dalam rangka menjabarkan tugas-tugas pemerintahan. Silakan Bapak, masih ada waktu. Oke, terima kasih. Kesempatan yang berikut saya persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menanggapi 1 menit dari sekarang. Ini sebuah pertanyaan, ada belasan miliar temuan inspektorat 5 tahun terakhir belum bisa ditindaklanjuti. Kira-kira apa skenario untuk bisa menyelesaikan persoalan ini? Kemudian masih banyak pejabat yang harus masuk penjara. Kira-kira intervensi antisipatif dan preventif dari kita untuk menyelesaikan persoalan ini. Paling tidak saya mau katakan para kepala dinas, kepala badan hanya sebagian kecil dari sebuah struktur yang harus bertanggung jawab terhadap sebuah persoalan hukum akibat karena salah urus proyek. Jujur ini proyeknya bupati dan wakil bupati dikerjakan oleh para staf, kepala dinas, kepala badan. Kira-kira antisipasi preventif supaya kepala dinas dan kepala badan ini jangan sampai masuk penjara gara-gara urus proyek. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kesempatan yang berikut saya persilakan kembali calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menjawab 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya rasa selama kepemimpinan Deno Madur tidak ada satu staf pun maupun kepala dinas yang masuk penjara karena dia korupsi berkaitan dengan pengelolaan APBD. Ya. Selama kepemimpinan Deno Madur. Yang berkaitan itu, saya selaku wakil bupati melakukan tugas-tugas pengawasan itu dengan mencermati atau mendalami hasil-hasil laporan hasil pemeriksaan baik yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten maupun inspektorat provinsi, juga dengan badan pemeriksa keuangan. Tentu hal ini tidak sampai menjerumuskan ya, aparat baik itu kepala dinas, kepala bagian sampai dengan staf dalam mengelola. Terima kasih Bapak, waktu habis. Saya persilakan untuk kembali ke tempat semula. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada kedua pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Terima kasih. Pendengar Radio Manggarai dan pemirsa live streaming KPU Kabupaten Manggarai di mana saja berada. Sekarang kita akan masuk pada segmen 5. Segmen ini merupakan segmen debat antara pasangan calon dan calon bupati dan calon wakil bupati. Pada segmen ini, masing-masing pasangan calon akan saling memberikan pertanyaan dan saling menanggapi. Kesempatan pertama saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Dalam beberapa kesempatan pasangan calon nomor urut 2 itu kemudian menjanjikan akan memberikan kenaikan gaji guru komite sebesar 100% atau kalau saya hitung-hitung 1,5 juta. Itu kalau dikalikan dengan jumlah guru komite sekarang 3.237,
Itu total seluruh biaya yang dibutuhkan dalam setahun ada 58 miliar sekian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga dijanjikan berkaitan dengan pemberian 1 juta untuk pembersihan lahan. Pertanyaan saya, ini duitnya dari mana? Sebab kalau saya lihat dari belanja-belanja sekarang ini untuk belanja modal atau belanja langsung itu tinggal tidak sampai 500 miliar. Nomenklatur untuk bantuan 1 juta untuk bersih lahan itu dari mana? Apa nomenklaturnya? Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kesempatan berikut saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu saya berikan 5 menit dari sekarang. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk pertanyaannya. Pertama, kita menjanjikan untuk menaikkan insentif guru komite. Kemudian yang kedua ada untuk pembersihan lahan. Perlu disampaikan bahwa pada tahun 2021 ini kita berencana untuk melakukan investasi di bidang pertanian, pembukaan lahan yang akan dilakukan oleh BUMD, oleh PT MMI. Hasil dari investasi itulah yang akan digunakan pada tahun 2022 untuk membiayai berbagai program-program yang kita sudah janjikan. Berkaitan dengan 1 juta untuk pembersihan lahan itu menjadi salah satu item kegiatan dari program Petani Muda Milenial Manggarai. Program Petani Muda Milenial Manggarai ini adalah program yang didesain untuk membuat atau merangsang petani muda, merangsang para pemuda untuk kembali mengerjakan kebun atau lahan yang sudah ada atau lahan yang masih belum digarap. Ini terutama untuk menyediakan komoditi yang strategis yang sesuai dengan tren yang sedang terjadi di pasaran. Kita ambil contoh jahe merah, porang, tanaman hortikultura baik sayur-sayuran maupun buah-buahan. Itu juga menjadi salah satu jalan keluar bagi persoalan pengangguran yang ada. Kita tahu bersama bahwa salah satu masalah penting di Manggarai saat ini adalah lahan memang tersedia, tapi modal untuk mengerjakan itu jadi masalah. Modal itu di awal apa? Modal itu di awal adalah biaya untuk pembersihan lahan. Dari perjalanan kami keliling Manggarai, modal untuk pembersihan lahan, ketiadaan modal untuk pembersihan lahan inilah yang menjadi salah satu sumber pergi keluarnya tenaga kerja produktif ke Kalimantan, ke Papua maupun Malaysia. Itu antara lain untuk mencari modal tambahan bagi mereka untuk mengerjakan kembali lahan yang ada di kampung atau di desanya masing-masing. Dalam program Petani Muda Milenial ini juga kita tidak hanya bicara tentang biaya pembersihan lahan, tetapi juga kita bicara tentang penyediaan bibit. Kita tahu bahwa bibit juga sering jadi masalah. Komoditas bibit komoditi pertanian, tidak hanya padi, tetapi lebih kepada komoditi pertanian lahan kering, baik yang ada di dataran rendah, dataran menengah maupun ada di dataran tinggi. Jadi biaya pembersihan lahan itu kita sampaikan sebagai salah satu bagian kecil saja dari program Petani Muda Milenial. Kemudian berikutnya yang perlu kami sampaikan adalah pendampingan bagi program Petani Muda Milenial. Pendampingan itu akan tetap berjalan. Dalam jangka panjang kita menghendaki supaya Balai Benih atau PPL, petugas penyuluh lapangan, itu akan menjalankan fungsinya di sebuah kantor yang seperti puskesmas. Ketika di puskesmas kita punya berbagai ahli, berbagai staf dengan berbagai keahlian, seharusnya di bidang pertanian juga berfungsi seperti itu. Jadi ahli tanah ada, ahli pengairan ada, sehingga masalah-masalah pertanian itu akan langsung bisa teratasi di tingkat bawah. Tidak menunggu terjadi bencana dulu baru kita merespon, tetapi sejak awal tenaga-tenaga atau staf lapangan sudah memiliki keahlian untuk menangani persoalan-persoalan itu. Saya kira mungkin itu sementara yang kami bisa respons. Terima kasih. Silakan Bapak, masih ada waktu, mungkin mau. Oke, terima kasih. Kesempatan berikut saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi, waktu 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Jadi sepertinya belum terjawab tadi sumber pembiayaannya dari mana. Karena kalau kita lihat dari postur APBD kita selama 4 tahun, kita kan mesti lihat data histori juga. Untuk yang belanja langsung ini angkanya tidak pernah mencapai angka 600 miliar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, 2021 itu masih bagian dari RPJMD 2016-2021.
Oleh karena itu pasangan calon nomor 1 belum bisa berbicara 2021. Itu APBD-nya masih saya yang tanda tangan. Kemudian yang kedua, PT MMI, saya ini pemegang saham. Tidak ada dalam rencana bisnisnya PT MMI untuk kemudian investasi di tahun 2021, lalu kemudian menghasilkan uang sebesar 103 miliar. PT MMI untungnya aja tidak pernah sampai 100 juta, lalu kemudian ada 103 miliar untuk investasi kasih itu bersilahan itu. Jadi saya kira ini satu hal yang tanpa dijelaskan akan menimbulkan satu kekacauan berpikir rakyat, seolah-olah ini baik ini. Itu yang kemudian yang terakhir saya mau sampaikan begini, uang ke desa, uang itu melalui hibah, bansos, program, kan begitu. Itu saja jalurnya, tidak ada di luar itu. Kemudian PT MMI CSR, tapi saya ingatkan PT MMI rencana bisnis 2021 tidak ada investasi yang bisa menghasilkan uang 103 miliar untuk kasih 1 juta itu petani milenial. Saya kira itu tanggapan saya, makasih. Oke, terima kasih. Kesempatan berikut saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan. Waktu 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih banyak. Saya kira penting tadi penegasan dari Pak Kamelus bahwa APBD 2021 masih ditandatangani oleh Pak Kamelus. Harapannya dalam Pilkada 2020 ini ditandatangani Pak Kamelus, tapi nanti dilaksanakan oleh Heri. Ya. Kemudian berkaitan dengan PT MMI, saya kira kita akan bisa lakukan rapat umum pemegang saham di pertengahan tahun, RUPS di pertengahan tahun untuk melihat kembali dan kalau perlu menambah modal pemerintah yang akan dimasukkan kepada PT MMI. Meskipun di sana Pak Kamelus sebagai komisaris, saya kira itu kita bisa akan evaluasi lagi nanti. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Waktu masih ada, mungkin masih mau ditanggapi. Oke, terima kasih. Kesempatan berikut saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Pertanyaan kami singkat sederhana berkaitan dengan kemajuan Manggarai Barat, Labuan Bajo. Bagaimana strategi pengembangan pariwisata untuk Kabupaten Manggarai? Terima kasih. Terima kasih. Saya persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 5 menit dari sekarang. Baik, terima kasih banyak. Manggarai Barat dia mendapat berkat untuk kemudian menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan, dan saya kira Pak Heri juga waktu itu sempat menjadi salah seorang otorisator dalam rangka pengembangan pariwisata Labuan Bajo, dan mudah-mudahan pada saat itu memang sudah ada satu desain begitu untuk kemudian bagaimana Manggarai ini juga harus dilihat sebagai salah satu bagian integrasi dalam kaitan pengembangan pariwisata Labuan Bajo. Itu yang pertama. Nah, namun sampai dengan hari ini memang saya belum pernah membaca itu dan belum pernah melihat itu bagaimana kemudian Manggarai itu merupakan bagian dari sebuah desain besar untuk pengembangan pariwisata Labuan Bajo Flores. Namun demikian saya kira dengan kehadiran Labuan Bajo itu sebagai salah satu destinasi unggulan dengan intervensi pemerintah pusat yang sangat luar biasa banyaknya, maka kemudian pemerintah Kabupaten Manggarai tentu harus mengambil bagian, harus melihat ini sebagai sebuah peluang untuk kemudian kita berkontribusi dan mengambil peran sehingga kemudian masyarakat kita tidak jadi penonton. Salah satunya adalah bagaimana kemudian kita menyediakan diri dan sudah memprogramkan untuk menjadi kabupaten yang bisa mensuplai hortikultura yang kemudian dibutuhkan oleh para tamu-tamu yang ada di Labuan Bajo. Dari hasil studi yang dilakukan oleh Swiss Contact misalnya, ternyata tahun 2003-2004 itu kelihatan bahwa hortikultura Labuan Bajo itu masih bersumber dari luar, dari Bima, dari Makassar, dari Banyuwangi dan seterusnya. Oleh karena itu kita mencoba intervensi ini dengan program peningkatan pendapatan petani melalui pendekatan sistem manajemen pertanian terintegrasi. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya mendapat laporan dengan investasi 32 miliar, itu lalu kemudian kita sudah bisa mendapat omset hampir 45 miliar. Ya, lalu dalam hitungan-hitungan saya selama 4 tahun terakhir itu lalu kemudian beri kontribusi terhadap peningkatan pendapatan petani 8.251 petani, itu kurang lebih 1.500.000 dari sayur saja. Tidak termasuk dari tanam cengkeh, tanam kopi dan seterusnya. Jadi saya kira ini salah satu dan ini akan terus kita lakukan ke depan.
bagaimana Manggarai harus tetap mengambil peran dan posisi penting dalam kaitan dengan untuk memberikan kontribusi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hortikultura Labuan Bajo. Tentu nanti akan dikembangkan lagi kepada buah-buahan dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu saja di Manggarai sendiri ini juga kita mempunyai destinasi-destinasi yang bisa kita andalkan. Antara lain Verbo, lalu kemudian juga Pulau Mules, dengan ada listrik di Pulau Mules sekarang, itu lalu kemudian memberikan satu pintu masuk yang baru, bagaimana Mules itu lalu dijadikan sebagai salah satu pulau yang kemudian bisa dijadikan destinasi pariwisata. Oleh karena itu akan benahi. Jadi semua destinasi-destinasi di Kabupaten Manggarai ini, kita sudah mulai ada pembenahan. Termasuk di Labuan Bajo, di Pulau Mules, listrik sudah ada. Kemudian yang kedua, kita sudah bangun paving block. Itu lalu kemudian paving block itu baru 6 km, lagi 12 lagi. Lalu kemudian destinasi-destinasi yang lain, termasuk juga Lodok misalnya, itu juga merupakan salah satu destinasi yang sudah mulai kita dandani, walaupun itu belum maksimal. Begitu juga destinasi yang lain seperti Liambua, itu sudah mulai kita dandani, tapi belum maksimal. Termasuk pembangunan infrastruktur sana, itu akan kita prioritaskan 2021, sehingga kemudian akses ke Liambua itu tidak mengalami hambatan. Lalu kemudian yang berikut juga berkaitan dengan destinasi-destinasi yang lain, termasuk juga destinasi kampung-kampung adat, kampung-kampung budaya, itu kemudian nanti, dan kita sebenarnya sudah mulai di 2020 yang melakukan beberapa festival. Tapi ini tidak bisa dikerjakan karena pandemi COVID-19. Padahal kita sudah rencanakan di 2020 ada kurang lebih 7 festival yang akan kita lakukan sebagai bagian dari bagaimana para wisata Labuan Bajo ini itu kemudian juga bisa memberi kontribusi peningkatan kehidupan dan kemakmuran rakyat Manggarai secara keseluruhan. Saya kira kebijakan itu akan terus kita pertahankan dan memang hal ini juga akan menjadi kerja kita bersama. Apa yang kita sudah mulai, kemudian kita akan terus benahi untuk menjadi lebih maju dari waktu yang sekarang kita ada ini. Tentu saja ini juga dalam konteks bagaimana pandemi COVID-19 tentu akan berdampak semua pada kehadiran wisatawan di Labuan Bajo, tapi sekaligus juga nanti itu akan berpengaruh juga terhadap bagaimana produk-produk hasil pertanian dari petani hortikultura itu kemudian omsetnya pasti akan menurun karena kondisi pasar di sana sudah berubah. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Kesempatan berikut saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih banyak. Saya kira kita semua sudah mendapat gambaran yang sangat jelas dari Pak Paslon nomor 1. Masukan kami untuk dipertimbangkan bersama adalah meskipun keuangan negara, keuangan daerah sedang mengalami penurunan, tapi sebaiknya dan kita akan tetap lakukan itu adalah festival-festival sebagai atraksi di Kabupaten Manggarai pada tahun 2020. Tentu tidak berharap semata-mata pada pendanaan dari pemerintah, tetapi pendanaan kolaboratif dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah dari swasta yang pada saat ini sedang gencar dan menginginkan kemajuan pariwisata di Manggarai. Saya kira itu masukan dari kami. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak. Kesempatan berikut saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali menanggapi. Baik, terima kasih. Waktu 2 menit dari sekarang. Siap. Ketika kami mendesain festival, kami tahu bahwa itu memang adalah bagian dari satu upaya untuk mempromosikan Manggarai ini. Kita punya kekayaan yang sangat luar biasa. Maka kemarin kita coba mulai, tetapi karena memang pandemi Corona 19 ini melarang tidak boleh kumpul-kumpul, hanya tidak boleh 50 orang dan seterusnya, ya memang tidak bisa dilakukan. Begitu kita lakukan ini, maka kita juga menyalahi aturan-aturan COVID-19. Sebenarnya yang kami harapkan juga selama ini adalah bagaimana kemudian ketika Pak Heri ini menjadi salah satu otorisator di sana, itu kemudian memberikan semacam peta tentang bagaimana sih sebenarnya pengembangan pariwisata Labuan Bajo Flores ini dan di mana kira-kira Manggarai dalam peta itu. Sehingga demikian sebenarnya kita jangan menunggu jadi bupati dulu, tapi pada saat kita memainkan peran itu, maka saya kira kontribusi itulah yang kita harus lakukan. Tapi ya jujur saja mungkin saya yang tidak melihat atau kurang membaca. Tapi sepanjang yang saya tahu memang belum ada satu grand design yang disusun oleh badan otorita waktu itu, termasuk beliau ada di dalamnya. Sehingga demikian disitulah kontribusi konkret kita untuk Manggarai ini, bagaimana rakyatnya bisa mendapat manfaat dari pengembangan pariwisata, dan itu akan dilakukan penyesuaian strategi dan kebijakan
pemerintah mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa untuk merespon bagaimana Labuan Bajo ini menjadi salah satu destinasi pariwisata yang memberi manfaat untuk Labuan Bajo, Manggarai, Flores secara keseluruhan. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, masih mau ditambahkan? Ya, saya kira cukup. Oke, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada kedua pasangan calon ini. Terima kasih. Pendengar Radio Manggarai dan pemirsa live streaming KPU Kabupaten Manggarai di mana saja berada. Sekarang kita akan masuk pada segmen ke-6. Segmen ini merupakan segmen closing statement dari masing-masing pasangan calon. Kesempatan yang pertama saya akan berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan pernyataan penutup. Alasan mengapa harus memilih Anda. Waktu 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih para pemirsa dimanapun berada, para pendengar Radio Manggarai, seluruh pemilih rakyat Manggarai. Tanggal 9 datang ke TPS, pilih nomor 1. Karena pasangan Deno Madur telah berkontribusi memajukan Manggarai. Yang lain boleh bicara, Deno Madur sudah berbuat. Saya mau sampaikan pesan dari rakyat Sater Mesiraya di Batu Dali, di Lancang, dan di Kenggu. Neka ledong atau poliita, nanang atau toita. Terima kasih. Waktu masih ada Bapak, silakan kalau mau ditambahkan. Baik, terima kasih. Masyarakat Manggarai yang saya cintai, khususnya pendukung Deno Madur yang saya hormati dan saya banggakan. Marilah kita menjaga kedamaian pilkada tahun ini dengan tidak terprovokasi dengan adanya fitnah maupun ujaran kebencian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Marilah kita bergandengan tangan dan bersatu dalam persaudaraan demi Manggarai yang lebih maju. Pilihlah Deno Madur pada tanggal 9 Desember 2020, hanya satu di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, masih mau ditambahkan? Baik, terima kasih. Ya, saya terima kasih kepada seluruh aparat keamanan. Tentu kita semua menjaga pilkada ini supaya dana pilkada yang sedikit ini lalu kemudian tidak membuat aparat keamanan repot lagi dengan tindakan-tindakan. Waktu habis Bapak, saya persilakan untuk kembali. Terima kasih. Kesempatan berikut saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pernyataan penutup. Alasan mengapa harus memilih Anda. Waktu 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih banyak. 9 Desember sudah dekat. Pilihan ada pada semua masyarakat Manggarai. Memilih yang jelas-jelas sudah mengingkari janji-janjinya sendiri lima tahun lalu, atau mau harap tenang dengan harapan baru. Track record, rekam jejak tidak bisa dipungkiri. 20 janji 5 tahun lalu tidak ditepati. Tapi pilihan ada pada kita semua. Kalau kita mau dibuai dengan janji-janji baru lagi, maka pilihan ada pada semua masyarakat Manggarai. Kita sedang berada di palang pintu perubahan. Mari bersama-sama menjemput masa depan Manggarai yang lebih cerah dengan generasi baru politik Manggarai. Pilih nomor 2, Heri-Heri, jalan menuju perubahan. Silakan Bapak, waktu masih ada. Floor harap tenang, jangan dulu memberikan pemimpin yang sedang diimpikan dan dirindukan oleh masyarakat Manggarai adalah sebagai komitmen dipertaruhkan pada sebuah konsekuen antara janji dengan kenyataan harus ditepati. Komitmen dan konsekuen juga di sebelahnya. Kita harus terlatih untuk konsisten. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, silakan. Terima kasih dengan berakhirnya
closing statement dari pasangan 01 dan pasangan 02. Dengan demikian berakhir pula agenda debat kita pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita memberikan tepuk tangan yang meriah kepada kedua pasangan calon ini. Yang berikut saya persilakan pasangan calon bupati dan wakil bupati dari nomor urut 1 dan nomor urut 2 untuk bisa kembali mengambil tempat di floor. Terima kasih. Waktu dan kesempatan berikut saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih untuk moderator yang sudah memandu kita dalam debat. Saya persilakan untuk moderator untuk kembali ke tempat duduknya semula. Bapak Ibu sekalian dimohon untuk tetap tenang. Sekali lagi dimohon untuk tetap tenang. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, kata penutup dari Ketua KPU Kabupaten Manggarai sekaligus menutup dengan resmi kegiatan pelaksanaan debat terbuka pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai tahun 2020. Kepada Bapak Ketua KPU Kabupaten Manggarai dipersilahkan. Baik, yang saya hormati Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, rekan-rekan pimpinan Bawaslu, tim paslon nomor urut 1, tim paslon nomor urut 2, rekan-rekan insan pers yang semuanya hadir, kemudian rekan-rekan TNI Polri. Intinya kita semua yang hadir di sini, pertama-tama ya kita mengucap syukur karena sebagian besar proses debat hari ini berjalan dengan baik walaupun ada sedikit riak-riak. Saya berharap euforia hari ini dapat mencerminkan euforia kita untuk tanggal 9 Desember nanti. Pesan kami melalui pimpinan partai politik, melalui tim paslon baik paket nomor 1 maupun paket nomor 2, debat dan kampanye-kampanye dalam bentuk lain tidak akan berguna ketika Bapak Ibu sekalian dan kita seluruh elemen dan pemangku kepentingan tidak mendorong masyarakat Manggarai untuk sama-sama ke TPS tanggal 9 Desember mendatang. Makin besarnya tingkat partisipasi tentu saja mendorong tingkat demokrasi yang jauh lebih berkualitas. Secara kelembagaan, KPU Kabupaten Manggarai menyatakan siap untuk menyelenggarakan proses pemilihan 9 Desember mendatang dengan tetap mengedepankan protokol COVID. Besar harapan kami, apapun yang kami lakukan, semuanya dalam konteks yang partisipatif. Tolong salurkan semua hal, protes atau apapun itu melalui mekanisme dan jalur yang benar. Kami pastikan kami tidak akan mentolerir segala macam tindakan-tindakan kecurangan maupun kecurangan yang kami lakukan. Kami pastikan dan saya jamin bahwa Pilkada 2020 di Kabupaten Manggarai akan berjalan dengan baik, berjalan dengan demokrasi yang tinggi dan juga dikawal dengan baik oleh seluruh masyarakat, Bawaslu dan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, dengan memohon rahmat Tuhan dan dengan seizin saudara-saudari sekalian, saya menutup acara debat kandidat pasangan calon untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai tahun 2020 secara resmi. Terima kasih atas sambutannya Pak Ketua. Saya persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya saya mengundang Bapak Ketua KPU Provinsi NTT, Bapak Ketua KPU Kabupaten Manggarai, Ibu Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai,
pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 mengambil tempat di bagian depan untuk berfoto bersama. Teman-teman wartawan dipersilahkan untuk mengambil gambar. Teman-teman dari tim perwakilan tim kampanye maksud saya diperkenankan untuk mengambil gambar. Saya persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya semula. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati, dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka berakhir pula seluruh rangkaian debat kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh partisipasi kita semua yang ada pada saat ini, dan kami mohon maaf apabila pada saat kegiatan debat ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Sekian dan terima kasih.